Oke, oke, nggak apa ya. Dari kerangka konseptual ini eh, nanti akan terbentuk gitu ya, eh, dan akan memberikan istilahnya sebuah arah gitu ya jadi nantinya itu memberi arah sebuah penelitian itu fokus dari penelitinya itu kemana gitu ya. Jadi lebih jelas dependennya apa yang ingin diamati dan variabel apa yang mempengaruhinya gitu ya. Jadi nggak lari-lari gitu ya. Jadi kalau kerangka konseptualnya sudah pakem gitu ya, sudah pakem, nah itu yang terbayang itu arahnya ya ke kerangka konseptual itu yang nantinya akan diuji gitu ya, arah hubungannya itu melalui tadi hipotesis ya nanti. Jadi berurutan ya. Nah, ini beberapa eh, definisi aja ya, penjelasan dari beberapa peneliti lain yang pada prinsipnya hampir sama saja ya. Jadi intinya adalah ingin menjelaskan, mendefinisikan hubungan-hubungan variabel yang sedang diteliti gitu ya, atau yang saling terkait, dan ingin memberikan pemahaman pada prinsipnya secara menyeluruh dari suatu fenomena yang sedang dipelajari gitu ya, yang sedang diteliti. Oke, jadi semua peneliti ini prinsipnya sama saja ya. Jadi ada kata kunci hubungan variabel gitu ya, konstruksi namanya, skema, gitu. Itu kata kuncinya yang ingin dilihat hubungan dari variabel-variabel tersebut dan nantinya akan diuji gitu ya. Oke, kemudian selain itu di dalam kerangka konseptual ya sebenarnya dia lebih ke pendekatannya adalah interpretasi terhadap realitas. Jadi di sini belum ada istilahnya eh, analitis ya atau kausalitas, hubungan sebab akibat gitu. Jadi dia hanya kerangka saja. Nah, nanti lebih lebih jelasnya di gambar gitu ya lebih. Nah, jadi kalau udah lihat gambar, oh seperti ini, gitu. Nanti bisa lihat. Karena selain itu di dalam kerangka konseptual juga saat ini bisa dikembangkan ya baik secara kuantitatif maupun nanti secara kualitatif. Karena istilah kualitatif itu juga eh, bisa dikuantifikasikan sekarang ini. Jadi ada toolsnya juga untuk membangun em, konsep analisis kualitatif. Ya. Jadi jangan khawatir sekarang tools-toolsnya sudah berkembang. Nah, secara umum teman-teman udah bisa dapat gambaran ya. Tadi teorinya udah menjelimet gitu ya. Jadi intinya adalah ada independen variabel yang mempengaruhi yang ingin kita lihat dan yang dipengaruhinya apa yang ingin kita lihat atau dependen variabelnya. Dan di antara itu mungkin juga ada beberapa faktor lain yang memediasi, memperkuat istilah atau memperlemah namanya moderating. Nah, ini yang dimasukkan di dalam kerangka konseptual. Jadi nanti lihat kembali ke topiknya, latar belakangnya, dan variabel apa saja yang muncul, yang sedang kita teliti dari masing-masing topik, masing-masing teman-teman topiknya. Nah, baru dibuat kerangka konseptual seperti ini nanti. Jadi simple. Nah, ini itu biasanya nanti teman-teman kalau ada opsi diskusi ataupun seminar proposal, nah itu istilahnya banyak debat ataupun usulan ataupun menyempurnakannya itu di sini nih nanti ya, di kerangka konseptual ini. Jadi kalau di sini ya sudah setuju semuanya, sudah pakem gitu ya, nah itu udah aman ke depannya. Ya, tapi kalau kalau
di sini ada perubahan, nanti di depannya harus dirubah lagi ya. Grand teorinya harus mungkin ditambah gitu kalau memang kan nanti ada usulan menambahkan variabel tertentu yang lebih kuat ya. Makanya kalau literatur review-nya dibuat dengan baik, nanti di dalam mempertahankan proposalnya eh, nanti akan lebih percaya diri gitu ya, lebih lebih mantap gitu ya. Jadi tidak dirubah lagi. Jadi, jelas itu bisa disodorkan literatur reviewnya, Pak. Ini hasil literatur reviewnya, teori pendukungnya, penelitian pendahulunya untuk saya mengambil variabel ini gitu ya. Itu akan lebih kuat. Kecuali nanti ada masukan-masukan lain, tinggal Anda tinggal melengkapi saja gitu ya, menambahkan satu atau dua variabel yang diinginkan sesuai hasil diskusi nanti dengan dosen pembimbing masing-masing. Nah, setelah pakem dari sisi kerangka konseptual, jadi yang paling kanan ini adalah eh, jadi yang ini itu adalah dependent ya, yang ingin kita lihat, yang ingin kita amati. Kemudian dia dipengaruhi oleh ini ya, bagian independen itu yang ini. Yang mempengaruhi itu variabel apa saja yang mempengaruhi kinerja. Oh, ada kompetensi, oh ada modal sosial, oh ada institusi. Ini dari mana nih? Ya dari hasil literatur review. Ya, literatur review yang salah satunya belum masuk, misalnya saya masukin di sini, misalnya kompetensi petani ini belum muncul, yang modal sosial udah umum, institusi udah umum, ya. Produktivitas sudah umum, tetapi yang nama berkelanjutan belum ada. Ya, saya tambahin aja produktivitas berkelanjutan. Nanti tinggal dimodifikasi di indikatornya ya, indikator yang nantinya indikator ini akan eh, mendukung di dalam pembuatan eh, kuesioner kalau memang dilakukan melalui kuesioner. Nah, selain itu ternyata bahwa dependennya itu awalnya mungkin hanya kinerja umum gitu ya. Tapi ada beberapa teori atau penelitian terdahulu bahwa yang independen ini juga mempengaruhi produktivitas gitu ya. Maka saya tempatkanlah misalnya produktivitasnya itu di bagian tengah sebagai mediasi. Jadi ada yang nanti ini akan mempengaruhi hipotesis, ini kan ada hipotesis ya, H1, H2. Jadi hipotesisnya ada berapa ini? Ada 10. Jadi secara langsung ini H1, H2, H3. Jadi yang independen ini langsung dulu ke tujuannya tentang kinerja, tetapi ada teori juga bisa jadi dia mempengaruhi ke kinerja, tetapi melalui produktivitas gitu ya. Jadi tidak secara langsung. Jadi hipotesisnya ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsungnya melalui apa? Nah, dicari variabelnya itu kalau mau ditambah. Nah, ini yang umumnya bisa dilakukan baik S1 maupun S2. Tetapi kebanyakan kalau yang kompleks begini itu S2 gitu ya, sampai S3 gitu ya, yang kompleks begini. Kalau S1 biasanya dua variabel cukup ya, langsung ke sini ya, ke dependen. Jadi dua variabel, satu dependen. Jadi yang lebih simpel. Tapi bisa saja kalau ada teorinya Anda temukan, jadi Anda menambahkan ini lebih lebih mantap lagi gitu ya. Dan juga nanti harus dipertimbangkan em, jumlah indikatornya ya, dimensi dan jumlah indikatornya sesuai karena nanti akan hubungannya dengan jumlah sampel minimal nantinya ya. Jadi kalau kalau yakin nantinya di tempat lokasi objeknya itu mudah, kira-kira ini mudah didapat dengan sejumlah misalnya 300 orang responden gitu ya. Nah itu bisa saja. Nanti bisa disesuaikan. Jadi alternatif variabel itu tetap ada. Ini awalnya saya juga sampai 4 variabel gitu ya di sini. Tetapi
pas dihitung itunya apa sampelnya itu terlalu banyak, tidak memungkinkan ya, eh, untuk mendapatkan responden sampai misalnya 1.000 gitu ya. Lebih. Jadi saya kurangin jadi cuma 700 responden. Nah, itu disesuaikan jumlah variabel. Yang juga variabel ini nanti bisa diamati berdasarkan literatur review yang barangkali saling terkait gitu ya. Misalnya ada institusi awalnya ini sebenarnya bagian dari apa tuh namanya, eh, istilahnya itu perusahaan gitu ya. Jadi istilahnya governance ya, jadi governance awalnya. Tetapi katanya itu nggak baku, sehingga dicari, oh ternyata ada kata institusi. Nah ini salah satunya ya. Ini jadi kerangka konseptual nanti teman-teman mendesain atau mengusulkan gitu ya, kerangka konseptual seperti ini. Nanti saya kasih contohnya. Oke. Kemudian ini coret-coretan ya. Oke, ini hanya referensi aja. Nanti kalau mau mendownload ya bisa masukkan aja di Google ini kan. Nanti mungkin muncul kalau pas ada ya. Kadang-kadang bisa di-download, kadang tidak. Em, nah, setelah kerangka konseptual sudah pakem gitu ya. Tadi kan muncul hubungannya yang ingin kita lihat langsung, tidak langsung. Jadi melalui ada mediasi. eh, Maka muncul ini hubungan langsung ini sebagai hipotesis nantinya ya. Satu, dua, tiga langsung. Kemudian kalau mau ditambah tidak langsung, berarti hipotesisnya juga menambah sesuai dengan hubungan variabel ini di- dihitung berapa jumlah hipotesisnya. Nah, sebagai contoh kalau ini ada 10, nanti kita lihat hipotesisnya seperti apa yang itu ya. Nah, sebenarnya hipotesis itu apa yaitu eh, sebenarnya prediksi. Jadi ada prediksi yang memberikan arah kepada peneliti untuk menjawab dari pertanyaan penelitian yang teman-teman buat gitu ya. Jadi sehingga di proposal penelitian nanti harus nyambung nanti kalau jumlah tujuan pertanyaan penelitian tujuan ada 10, nanti hipotesisnya juga ada 10 karena kan menjawab pertanyaan penelitian ya. Nah, hipotesis ini arahnya nanti bisa positif, negatif, misalnya eh, bahwa ada pengaruh dari A terhadap B gitu ya, signifikan, misalnya positif, misalnya kan bisa saja seperti itu, tapi itu didukung oleh literatur review tadi ya, penelitian terdahulu. Nah, pernyataannya kurang lebih seperti itulah gitu ya. Nah, hipotesis sendiri berarti ya pernyataan formal tadi ya. Jadi dia menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel di dalam populasi tertentu terhadap dependennya. Ya. Nah, ini oke, yang awalnya sudah. Nah, intinya juga dia menerjemahkan permasalahan. Jadi ada di masalah penelitian dan tujuan penelitian menjadi penjelasan atau prediksi yang lebih jelas tentang hasil yang diharapkan. Jadi hipotesis ini udah mulai ke hasil yang diharapkan bahwa A berpengaruh terhadap dependennya B misalnya ya, secara signifikan ya. Misalnya seperti itu. Jadi sudah diprediksi itu hasilnya. Nah, itu didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu. Baru nanti dibuktikan apakah satu H-nya ini tadi hipotesisnya diterima atau ditolak gitu. Nanti sesuai dengan hasil penelitian nantinya. Nah, baru nanti dijelaskan kalau diterima ya itu mah aman ya, diterima sesuai dengan penelitian terdahulu yang kita lakukan juga sama gitu ya misalnya. Walaupun demografinya berbeda, ternyata hasilnya sama. Nah, yang perlu pendalaman lagi ketika misalnya hasilnya berbeda. Kalau di hipotesisnya itu ditolak namanya.
Jadi hipotesisnya itu misalnya tadi eh, bahwa variabel A itu tidak berpengaruh gitu ya terhadap dependennya. Nah, itu hasil dari penelitian. Karena itu dijelaskan lagi kenapa itu terjadi. Nah, mungkin di awal kita belum masukkan tuh teori-teori ataupun eh, artikel atau penelitian terdahulu tentang hal ini. Itu harus cari lagi, gitu ya. Jadi teman-teman harus mencari lagi untuk mendukung kalau nanti hipotesisnya ditolak, gitu ya. Hasil, maksudnya ditolak tuh secara hasil statistik ya dari penelitian yang sudah dilakukan nanti di hasil dan pembahasan. Ya, jadi ini jelas bahwa hipotesis tadi berasal dari masalah penelitian, tinjau literatur, dan kerangka konseptual tadi ya, yang sudah kita buat. Nah, apa yang menjadi kontribusi dari hipotesis ini? Ya, pasti dia akan memberikan penjelasan dari masalah penelitiannya, menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi tadi ya, menunjukkan jenis desain penelitian, dan yang penting adalah mengarahkan proses studi penelitian. Jadi yang yang dilakukan di dalam penelitian itu ya untuk menguji hipotesis, nggak jauh-jauh kan gitu mau mau menguji hipotesis yang kita ajukan sesuai dengan penelitian terdahulu, sesuai dengan kerangka konseptual gitu. Jadi itu yang tujuan atau kontribusi dari hipotesis ini. Jadi hipotesisnya ada yang tadi sebenarnya H0 maksudnya ini ya. Hipotesis yang dapat diuji tadi H1 biasanya. Jadi ada yang sifatnya asosiatif, dia berhubungan, ada kausalitas, dia hubungan sebab akibat, ada yang memang tidak terarah, nanti maksudnya tidak apa namanya tidak signifikan, ini. Ada yang memang signifikan nantinya. Kemudian ada yang sifatnya sederhana, ada yang kompleks. Jadi kalau sederhana mah ya istilahnya variabel A independen terhadap dependen. Kalau yang kompleks itu tadi variabel A independennya terhadap variabel C tadi dependennya, tetapi melalui variabel mediasi atau variabel moderatornya. Kadang-kadang ada yang penelitian S3 tapi ya itu mediasi moderator lagi ya, mediasinya ada dua kadang-kadang seperti itu. Kompleks gitu ya. Tapi itu tingkatannya tentunya untuk persyaratan-persyaratan jenjang akademik ya. Jadi mulai dari yang sederhana, kemudian variabelnya ditambah tadi, dan harus ada novelty gitu kalau istilah jenjang akademik di S3 biasanya. Ya, bagi teman-teman nanti tahapannya tentunya yang eh, apa namanya jangan terlalu idealis lah gitu ya. Jadi kalau memang ada yang cukup gitu dengan kemampuan kita, kemudian variabelnya memang sesuai gitu ya, didukung oleh teori dan juga penelitian terdahulu, mungkin dua atau tiga variabel terhadap dependen. Nah, itu saya kira sudah cukup gitu untuk penelitian dan hasilnya juga masih tetap berkualitas. Ya. Yang penting tadi menunjukkan kontribusi atau manfaat dari penelitiannya itu jelas ada gitu. Ya. Nah, sama sebenarnya dari hipotesis penelitian itu yang benar-benar bisa diuji, tapi juga ada H0 istilahnya bahasa kita kan. H0 baik itu yang sederhana, kompleks, ya, kausalitas, maupun yang tidak asosiatif atau tidak berhubungan. Jadi intinya dia kalau sederhana ya variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi satu saja gitu ya. Nah, ini hanya sekedar contoh, dia variabelnya posisi perubahan posisi ya terhadap misalnya eh, orang yang apa itu di rumah sakit misalnya ya, tentang kalau dia eh, kena luka gitu ketika berbaring di tempat tidur. Jadi hanya satu variabel terhadap variabel yang diamati ya. Jadi sederhana saja. Tapi kalau kompleks itu dua bisa lebih ya, bisa dua, bisa tiga.
independen terhadap dependen. Seperti yang tadi itu termasuk yang kompleks. Kalau yang sederhana ya satu saja gitu ya, hubungan lurus gitu dari independen satu terhadap dependennya satu. Nah, contohnya dia variabelnya ditambah itu. Jadi variabelnya ada posisi misalnya kan, perawatan, diet. Nih. Nah, itu kalau supaya gambarannya jelas aja ya. Terhadap kalau istilah di rumah sakit itu yang eh, kondisi pasien yang luka gitu ya. Ini supaya ada gambaran aja. Tapi kalau di tadi sifat manajemen misalnya ada yang meneliti tentang apa? Turnover intention ya sebagai dependennya misalnya. Maka independennya bisa kalau sederhana itu oh hanya tentang working stress, ya, stres kerja aja terhadap turnover intention, maka itu termasuk sederhana. Tapi ditambah lagi dua variabel, tiga variabel gitu ya, terhadap terhadap turnover intention, misalnya work-life balance ya, atau kepuasan kerja juga kadang-kadang nanti ketemu di artikel literatur review posisinya itu bukan sebagai variabel independen. Bisa saja dia ditempatkan di mediasi misalnya. Jadi dia berpengaruh terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja misalnya. Atau melalui apa namanya kepemimpinan misalnya, leadership. Nah itu variabel-variabel yang kadang juga bisa ditambahkan menjadi sebuah variabel dalam kerangka konseptual yang kompleks, ya, sehingga menghasilkan hipotesis yang kompleks juga. Gitu. Nah, kalau yang tidak terarah artinya yang tidak tidak nyambung gitu, ya. Artinya tidak berhubungan secara langsung gitu. Ya. Jadi kalau ini hubungan guru siswa mempengaruhi pembelajaran, jadi tidak ada hubungannya gitu. Ya. Maksudnya kadang-kadang ada sebuah hasil hipotesis yang eh, menolak namanya, ya tidak terjadi tidak berpengaruh gitu ya. Nah, biasanya kita kalau di dalam penelitian yang sifatnya kuesioner, nah itu ada pra pra pendahuluan ya, pengujian validitas sebuah kuesioner namanya, sehingga nanti hasilnya lebih baik ya. Itu biasanya ada dilakukan secara random menguji kuesioner ke 30 orang atau 20 orang, kemudian dianalisis ya, untuk melihat validitas dari eh, apa namanya desain kuesioner yang kita buat ya. Apakah sesuai atau ngisinya ngasal-ngasal gitu ya. Itu nanti kelihatan di statistiknya. Nah, itu diuji di awal biasanya. Itu satu kalau eh, kuesionernya itu yang kita modifikasi. Tapi kalau kita mengadopsi kuesioner yang sudah ada dengan variabel yang kita sesuai gitu ya. Nah, itu biasanya sudah teruji itu ya. Artinya kita tidak memodifikasi. Modifikasinya itu hanya objeknya aja. Tetapi pertanyaan dan sebaran scoringnya sama. Nah, itu biasanya sudah teruji. Nah, itu bisa kita adopsi. Nah, yang punya saya dulu itu dimodifikasi ya, sehingga saya harus uji dulu ke objeknya. Jadi saya uji misalnya ke 30 peserta responden secara acak gitu ya, untuk menguji kualitas dari kuesioner yang kita modifikasi. Nah, kalau kalau nanti ada tidak valid itu kita hapus atau kita ganti gitu ya. Nah, itu proses-prosesnya. Oke, ini sudah ada. Tadi asosiatif itu yang memang berhubungan ya, ada hubungannya, sudah jelas. Nah, kadang hubungannya itu ada sifatnya positif tadi atau negatif, ya. Sehingga nanti di statistiknya baik melalui SPSS ya, ataupun kalau hubungan konseptual ini umumnya ya untuk penelitian di sosial manajemen ini lebih banyak menggunakan sekarang toolsnya itu Smart PLS ya, Partial Lead Sequence. Jadi itu yang biasa digunakan. Sebenarnya menggunakan SPSS juga sama, tetapi pada prinsip basicnya adalah pengembangan dari statistik
SPSS ya, karena hubungannya kan sifatnya dia istilahnya regresi ya. Jadi yang sederhana kita sebut regresi linear gitu. Kemudian yang kompleks itu regresi berganda kalau istilah di ilmu matematika statistik. Kemudian dikembangkan sekarang toolsnya yang lebih mudah gitu ya untuk me- menganalisis atau alat-alat analisis dalam hubungan variabel yaitu menggunakan Smart PLS. Oke, nah ini tadi saya jelaskan ya yang Arnold, dia ada hubungannya. Kemudian berarti nol sederhana juga sebenarnya tidak begitu ditekankan ke arah sini ya. Ya secara teorinya mah ya istilahnya tidak tidak ada hubungan lah gitu. H0 kan kita sebut H0 H1 kalau dulu di ilmu matematik ya H0 H0 diterima H1 H1 diterima atau H0 itu ditolak. Artinya tidak tidak terjadi hubungan sebab akibat atau tidak signifikan gitu misalnya. Oke, jadi ada yang sifatnya sederhana, kompleks, kemudian ada dalam sifatnya kausal atau hubungan sebab akibat. Artinya hipotesis nol tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak ada hubungan ya, tidak hubungan. Nah, kalau yang dapat diuji istilahnya itu H1 ya. Jadi istilahnya bahwa hubungan independen dan independennya itu teruji atau dapat diukur. Jadi kalau bahasa kita, kalau secara pengukuran ya paling umum kayak gambarannya jelas, misalnya apa namanya kesehatan tubuh, misalnya ditentukan oleh misalnya denyut nadi, ya kan? Bisa diukur nanti apakah dia dipengaruhi oleh suhu misalnya ya, ataupun yang lainnya. Nah, gambaran jelasnya aja. Nah, yang teman-teman buat ya sederhana seperti ini saja. Jadi hipotesisnya, tetapi kata-kata ini muncul harus didasarkan oleh literatur review tadi ya. Nah, nanti saya tunjukkan yang template-nya untuk teman-teman bisa adopsi, bisa buat eh, untuk bisa digunakan ya untuk eh, sebagai contoh gitu ya. Yang nantinya tugas-tugas yang dibuat, yang sudah dibuat, nanti tinggal di copy dan dikembangkan di template. Sehingga nanti teman-teman tidak kerja dua kali gitu ya. Em, Contoh tadi yang kerangka konseptual tadi, yang tadi kita sudah buat, ya, ada ada tiga variabel tadi ya, independennya, kemudian mediasi dan dependennya. Jadi yang H1 tadi misalnya terdapat pengaruh ini kompetensi, ya. Kompetensi, kemudian tadi ada modal sosial dan ada institusi, ya. Kemudian produktivitas berkelanjutan ya terhadap kinerja. Nah, ini H1-nya terdapat pengaruh kompetensi petani, misalnya kompetensi istilahnya. Kalau petani mau siapa itu objeknya ya. Yang penting variabelnya adalah kompetensi. Jadi kompetensi terhadap kinerja, jadi langsung ya. Nah, ini H1. Kemudian modal sosial. Jadi ini dulu nih ya. Jadi modal sosial ini terhadap kinerja. Kemudian institusi terhadap kinerja. Jadi urutannya seperti itu, independen terhadap ini dulu. Nah, ternyata dari penelitian bahwa ada variabel lain yang dia bisa independen tapi juga ternyata bisa sebagai awalnya ya kita anggap independen, ternyata beberapa literatur juga dia bisa sebagai mediasi, yaitu misalnya produktivitas. Maka produktivitas ini kita
kuat, H4 juga dia berpengaruh. Jadi awalnya dia posisinya dulu di sini nih, misalnya awalnya saya ya, ini di sini dia. Tapi dari literatur review muncul bahwa ini bisa mediasi, maka ini geser ke sini. Ya, jadi tetap H4-nya di sini, variabel ini berpengaruh terhadap kinerja misalnya. Nah, H5 kompetensi diulang lagi, dia berpengaruh tetapi melalui ini, melalui namanya mediasi. Jadi ke sini, melalui ini. Nah, itu di dalam analisis statistiknya nanti ada itu ya, ada bagian yang menunjukkan bahwa nilai ini itu sebagai mediasi atau tidak ya. Kompetensi ini berpengaruh melalui ini atau tidak. Ya, nanti di metodologi ya saya jelaskan eh, beberapa hasil analisis statistik kunci-kuncinya untuk menunjukkan angka yang memang ini benar mediasi atau tidak. Artinya diterima sebagai mediasi atau tidak ya, H0-nya gitu, hipotesis ini. Kemudian desain berikutnya adalah model sosialnya dia terhadap ini tapi melalui sorry, awalnya dia H5 ini produktivitas dulu ya terhadap ini karena dia dependen dependen yang mediasi ya. Jadi kalau ini X1 gitu ya nanti di kodenya ya, X2, X3 maka ini biasanya boleh disebut Y1 atau Y2 gitu ya. Atau kadang-kadang ini jadi Y, ini Z gitu ya. Di kodenya ada seperti itu juga. Nah, ini sebagai mediasi. Nah, ini karena ini ditempatkan di sini menjadi dependen mediasi, maka yang H5 kita sebut kompetensi terhadap produktivitas, modal sosial misalnya terhadap produktivitas, ini terhadap produktivitas institusi. Baru berikutnya ini disebut sebagai mediasi ini kan ya. Kata mediasinya di mana ini? Di melalui ini ada kata melalui itu namanya mediasi. Melalui produktivitas berkelanjutan. Modal sosial melalui ya H9 ini H10 melalui. Nah, karena tingkatannya akademiknya di S3, maka harus ada novelty ya. Maka novelty-nya saya munculkan di hipotesis ke-11, yaitu kebijakan yang menjadi prioritas. Kan ini ada satu, dua, tiga. Yang prioritas itu yang mana? Apakah kompetensi atau kebijakan institusi atau kebijakan modal sosial? Maka saya muncul ini. Maka di statistiknya ini, yang ini diamati atau diteliti, diuji, itu menggunakan Smart PLS. Ya. Jadi menggunakan Smart PLS, ini yang di atas. Nah, yang di bawah, karena ini menggunakan kebijakan, maka dia ada hierarki proses analisis. Ini dia, hierarki proses. Itu ada softwarenya Decision namanya. Itu tentang strategi-strategi biasanya menggunakan ini, ya, hierarki analisis, HLP atau hierarki proses analisis. Ya. Nah, jadi alat analisisnya dia ada satu, ada dua, terus di awal latar belakang itu saya uji juga namanya keberlanjutan petani nanti ya. Jadi analisisnya nambah lagi tuh. Eh, itu uji analisis keberlanjutan. Nah itu tingkatan akademik eh, untuk sampai S3 nanti ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kompleks namanya ini. Hipotesis kompleks. Nah teman-teman yang nanti S1 jadi bisa mengambil misalnya ini tidak ada gitu ya. Jadi hanya satu, dua, tiga, empat ya, sudah cukup. Jadi yang ini langsung, ini langsung, ini langsung. Jadi hipotesis sederhana namanya. Ya, nanti didiskusikan dengan pembimbingnya lebih eh, apa namanya, lebih jelas lagi nanti di dalam mengambil variabel atau hubungan variabel. Itu, oke. Nah, apa itu variabel? Tadi kita banyak bicarakan variabel ya. Jadi ya istilahnya dia
Tadi bisa berupa kualitas, ya, bisa sifat, ini bahasa-bahasa ininya aja, karakteristik, perilaku, atribut, dan lain-lain. Itu dari orang. Jadi tadi kan kompetensi siapa orang petani, gitu ya. Atau sebuah kelompok institusi, ya tadi institusi. Atau sebuah perilaku, ya, modal sosial, misalnya. Nah, itu kurang lebih. Jadi variabel itu eh, bisa sifat, kualitas, karakteristik, perilaku, atribut gitu ya, dari orang, individu, kelompok, ataupun objek tadi ya, ataupun sebuah situasi, ya, ataupun aktivitas tadi kinerja misalnya ya. Bisa berubah, bisa bervariasi. Nah, variabel ini juga semuanya ini dapat diukur, ya, dapat dimodifikasi, tapi juga didukung oleh teori-teori. Nah, variabel tadi ada independen, dependen, ya, ada yang sifatnya variabel lingkungan, demografi, ya, extraneous namanya yang variabel atau faktor yang di luar penelitian. Ya. Biasanya nanti teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa misalnya regresi korelasi hubungannya itu 90% gitu ya. Artinya bahwa hasil penelitian ini bisa dijelaskan hubungannya dipengaruhi oleh faktor A, B, C, tapi nggak 100% gitu ya. Ini cuma 90% atau 70%, 60%. Nah, sisanya itulah yang istilahnya ada faktor-faktor yang tidak kita teliti, dipengaruhi oleh faktor yang tidak kita teliti gitu ya. Jadi faktor ekstra lah gitu ya. Nah, apa saja faktor itu? Nah, nanti bisa di- didiskusikan lebih lanjut itu nanti di hasil dan pembahasan gitu ya. Tetapi biasanya tidak disebutkan. Biasanya disebutkan nanti di saran ya, kalau memang menemukan bahwa ada faktor lain yang mungkin tadi ya, istilahnya berpengaruh yang bisa diteliti lebih lanjut gitu ya, istilahnya gitu. Yaitu ekstra variabelnya. Nah, istilahnya independen artinya dia bisa menimbulkan pengaruh ya terhadap variabel yang kita ingin ketahui dari sebuah permasalahan. Ingin mengetahui misalnya masalah kinerja, maka variabel independennya itu tadi apa saja. Ingin mengetahui sebuah masalah tentang apa kebijakan pajak misalnya, ya. Ingin mengetahui tentang niat pindah kalau tadi kan over intention. Nah, itu sebagai ditempatkan dependennya. Nah, ini jadi istilahnya dependennya itu sebuah respon ya. Jadi respon dari sebuah perlakuan eh, atau istilahnya bisa disebut sebagai variabel hasilnya. Jadi hasil yang ingin kita lihat, misalnya tadi kinerja ataupun sebuah fenomena, ini kenapa ya muncul A. Nah, itu udah kita sebut A itu artinya muncul itu dependen gitu ya. Maka kita cari kenapa itu ya. Muncul permasalahan, kita cari masalah tadi diidentifikasi identifikasi masalah, kurang ini, kurang itu, kurang ini. Nah, itulah sebagai variabel independen. Sebenarnya kita sudah menemukan variabel independen itu di situ. Oke. Ini hanya gambaran tadi supaya sebenarnya ini contoh aja ya. Jadi contohnya bukan manajemen ya, jadi bukan akuntansi, tapi supaya ada gambaran aja. Di tadi menggambarkan pasien ya. Kalau dari sini misalnya pemberian oksigen ya. Misalnya pasiennya eh, dia sangat gugup gitu ya. Kemudian eh, apa nih pemberian oksigen pada pasien yang sangat gugup dengan masker wajah. Jadi ada yang tahu ya, bukan kanula hidung. Maksudnya ada biasanya kalau di UGD kan ada yang masuk ke hidung. Jadi ada menyebabkan lebih sedikit kecemasan. Ya. Nah, istilahnya ini yang dependen, yang ini independennya gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi teman-teman kan ada sudah buat pengaruh A terhadap B, nah itu B-nya itu dependen, yang di depan independen. Ya. Itu untuk modal nanti mencari screening literatur, ya. Mencari
literaturnya jangan jauh-jauh, apa yang dependennya, apa independennya, nanti dimasukkan ke kata kunci. Nah, yang extraneous tadi, yang asing ini sebenarnya tadi yang mungkin tidak dijelaskan di dalam sebuah tidak diteliti ya di dalam sebuah penelitian. Yang tetapi secara rasional atau hubungan sebab akibat kita prediksi ada pengaruh lain. Dan kadang-kadang muncul kalau teman-teman menerapkan interview ya atau fokus grup diskusi namanya di dalam proses penelitiannya, nanti mungkin muncul variabel eh, yang bisa dikumpulkan sebagai variabel asing atau variabel yang eh, tadi nilai hubungannya yang tidak kita teliti ya. Jadi misalnya munculnya itu nanti kalau di Smart PLS itu dia ada nilai korelasinya nanti ya, ada nilainya mendekati satu, misalnya 0,9 itu sangat kuat, atau 0,8, 0,6 sedang gitu ya, atau tidak kuat gitu ya, di bawah 0,5 atau 0,4. Jadi kalau di regresi linear atau apa di korelasi di SPSS biasanya munculnya di R kuadrat namanya ya, di R kuadrat itu 0,9 artinya 90%. Nah, sisanya itulah yang istilahnya yang tidak bisa kita jelaskan dikarenakan ada faktor-faktor variabel yang lain yang tidak diteliti. Oke. Nah, ini sebenarnya lebih, walaupun memang jarang ya istilahnya ini, variabel lingkungan, variabel demografi, tetapi sebenarnya lebih ke arah pengelompokan. Jadi ada beberapa variabel yang kita teliti, tetapi tidak, misalnya nilainya tidak terlalu kuat. Nah, itu, oh ini kemungkinan besar karena faktor lingkungannya. Jadi ada variabel faktor lingkungannya. Tadi bisa lingkungan masyarakatnya, bisa budayanya ya, yang mungkin tidak teliti. Kadang-kadang ada juga yang meneliti budaya, ya, culture ya. Nah, ini yang perlu kita eh, hanya sebagai pengelompokan di dalam pembahasan aja nantinya ya. Oke, masuk demografis ya. Selamat malam, Sir. Mohon maaf, Sir. Silakan ya, Eh, agak ngeliat. untuk variabel yang lingkungan tadi, mungkin sama Ya, demografis yang ini, mungkin kalau misalkan saya kan mengambilnya kan, Sir udah tahu juga yang di ke arah CSR, oh ya, itu juga membahas kan sosial juga pasti lingkungan masuk tuh, Sir. betul Berarti betul. mungkin saya pasti akan ambil untuk variabel ini ya, Hmm. masuklah gitu ya, Sir. Ya, Oke, ya, oke, baik, Sir. ya. Jadi nanti ada istilahnya ini nanti, Mas Jurgensio. Jadi ada variabel, nanti ada masuk dimensinya ya. Kemudian ada masuk indikator ya. Nanti saya tunjukkan contohnya. Jadi variabelnya itu eh, apa namanya bisa bagian dari variabel istilahnya dependen umum lah ya. Umum ini kalau ini hanya pengelompokan. Tapi dimensinya itu bisa masuk kategori dimensi istilahnya lingkungan gitu ya, atau dimensi demografis gitu ya, pengelompokan aja gitu ya. Sebenarnya istilah aja kalau ini. Eh, termasuk eh, kalau yang kayak ini sebenarnya kan ini variabelnya kita sebut institusi, tapi apanya gitu ya? Oh, pengaturannya, oh ini lebih ke kebijakan, jadi ke lingkungannya kan. Komunitas tapi pengaturannya tadi, pendidikan tapi pengaturannya. Jadi sebenarnya eh, nanti di variabelnya itu bisa lebih spesifik istilahnya ya, jadi spesifik ke institusinya atau ke kebijakan. Jadi kebijakan institusi. Nah, itu lebih jadinya ke arah faktor lingkungan. Ya, ini Oke, juga baik, Sir. sebenarnya nggak salah. Ya, ya. Nanti saya sudah ambil contoh yang punya Mas Jorgensio ya, nanti saya tunjukkan untuk teman-temannya yang bisa digunakan.
Kalau demografis juga nantinya bisa variabelnya itu bukan variabel yang kita teliti secara langsung ya, bisa saja. Tetapi nanti sebagai pendukung deskriptif namanya ya. Jadi deskriptif analisis dari objek yang kita teliti ya. Misalnya di dalam sampel kita itu contoh kalau saya tadi petani, kalau yang lain misalnya objeknya di lingkungan perusahaan, nanti ada gendernya kan, misalnya pria berapa persen gitu ya, wanitanya berapa persen, yang menikah atau yang tidak menikah. Jadi ada strata-strata itu nanti. Nah itu nah, itu sebagai variabel deskriptif tetapi tidak masuk ke kerangka konseptual. Tetapi pada saat pembahasan itu nanti muncul, oh kenapa ini ya bisa begini hasilnya? Oh kemungkinan ini dari deskriptifnya, misalnya kita masukkan itu se apa namanya yang relevan gitu ya, yang mungkin korelasi. Jadi selain gender, oh mungkin kita masukkan apa lama tidaknya bekerja misalnya ya, atau apakah dia orang lokal atau pendatang gitu ya. Jadi kita kita masukkan. Jadi sehingga di dalam kuesioner biasanya sebelum ke kuesioner bawah itu dia mengisi data ya. Nah, itu sebagai kita tempatkan sebagai variabel demografis tadi. Jadi data apakah apa namanya jenis apa laki-laki atau perempuan, usia gitu ya, pendidikan mungkin ya dan lain sebagainya. Baru masuk ke variabel yang kita teliti di kerangka konseptual untuk kuesionernya ya. Jadi umumnya variabel demografis itu sebagai variabel eh, deskriptif tetapi sangat mendukung ya di dalam proses analisis nanti ke depannya. Nah, yang langkah selanjutnya teman-teman ketika nanti membuat literatur review adalah melengkapi, merancang konseptual framework seperti yang tadi ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing, ya. Jadi udah simpel aja, hanya membuat, men- mendesain, menggambarkan, saya langsung aja, menggambarkan yang kerangka konseptual seperti ini, gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah pakem, masuk ke hipotesisnya tadi ini, ya. Tetapi didukung oleh literatur review, oleh penelitian-penelitian terdahulu. Ya. Nah, saya akan tunjukkan ya secara teori kurang lebih seperti itu ya. Jadi hanya teori aja, penjelasan definisi ya itu dari referensi-referensi. Tapi yang paling penting adalah maksud dan tujuannya ya. Kerangka teori dia kita membuat eh, apa supporting ataupun eh, pendukung di dalam setiap variabel yang kita teliti gitu ya. Jadi teori grand teorinya atau middle teorinya. Kemudian masuk ke kerangka konseptual bahwa variabel itu memang sangat penting kita teliti. Kemudian hubungannya jadi ya, didukung oleh penelitian terdahulu, apakah hubungannya positif, negatif, apakah pengaruhnya langsung atau tidak langsung. Nah, itu dinyatakan gitu ya, dinyatakan di dalam kalimat hipotesis gitu. Jadi simpel aja ya. Jadi istilahnya tugas bertahap ya. Jadi pada pada akhirnya nanti yang terpenting adalah lengkap di UTS atau UAS nanti. Cuman eh, istilahnya secara bertahap, jadi teman-teman membuat, kemudian nanti mengirimkan, kemudian saya bisa memberikan menganalisis dan memberikan masukan sehingga teman-teman nanti bisa memperbaiki, melengkapi, menyempurnakan gitu ya. Nah, nanti dimasukkan ke template-nya. Template-nya seperti apa nanti teman-teman nanti saya kasih eh, khusus yang misalnya yang ini ya. Nah ini. Jadi kalau
ini walaupun bukan skripsi ya, ini dari disertasi sama saja, ya. Tidak jauh beda gitu ya. Nanti bisa teman-teman bisa copy ini, kemudian tinggal ganti ininya saja, posisinya disesuaikan dengan buku panduan. Kadang-kadang ininya ada yang di bawah, ada yang di atas gitu ya. Ada yang universitas tertentu ininya di bawah gitu ya, ininya di atas, atau ininya di tengah di bawah ini gitu ya. Di sini nggak, nanti disesuaikan. Kalau di Mercu dia di atas, ya. Kalau di Unpad dia di bawah di sini. Jadi dia beda-beda. Oke, pada prinsipnya nanti judulnya tinggal ganti ininya proposal proposal skripsi misalnya ya ininya nanti proposal skripsi itu disesuaikan siapa ini disesuaikan. Nah, yang penting itu adalah ketika ini sudah teratur, jadi nanti bisa klik ke view untuk mempermudah gunakan feature navigation pane gitu ya, di sini. Nah, ini kalau karena ini Share maaf, udah, maaf belum di share screen deh. oh belum share screen ya. Iya, Oh, terklik tadi ya. Oke. Berarti belum pada ngantuk kalau gitu. Jadi, nah ini udah terlihat ya share screen-nya. sudah share. Oke. Nah, ini nanti yang template untuk proposal skripsi teman-teman bisa gunakan yang yang punya saya dulu ya, yang di ini. Kalau yang tesisnya itu eh, masih agak acak gitu ya ininya. Nah, ini udah saya perbaiki. Nah, kalau yang disertasi ini udah sangat-sangat kompak, jadi udah rapi ya. Karena teman-teman kadang-kadang muncul teman teman-teman saya gitu yang apa ya mah stresnya tuh gara-gara format gitu ya. Padahal udah selesai tapi formatnya stres gitu kadang-kadang. Jadi yang terakhir teman saya yang baru sidang disertasi dalam udah selesai kan udah katanya tapi apa penelitiannya udah selesai. Kemudian hasilnya sudah ada gitu ya. Pas dimasukkan pusing dengan format gitu ya kadang-kadang. Akhirnya udah kopi punya saya kamu masukin aja ini. Jadi cepat. Jadi maksudnya kadang-kadang mengatur ini aturan-aturan mainnya itu kan kadang-kadang dari sini apa dari halaman gitu ya. Kemudian dari halaman ini dia di sorry di ini ya di bawah sorry di bawah. Kemudian muncul kadang di atas gitu ya. Itu yang yang kadang-kadang butuh waktu gitu ya, butuh waktu dan cukup ribet gitu. Nah, nanti bisa disesuaikan saja dan bisa dipelajari ya kenapa bisa begini dan kenapa bisa begitu. Nah, dari setiap yang sudah teman-teman buat, nanti dimasukkan aja yang sudah dibuat, apa namanya, mulai dari judul tadi sudah ini, masukkan, ini jadi eh, tadi apa, proposal skripsi misalnya ya, ini bisa diperbaiki, dimodifikasi, ini dimodifikasi semuanya, abstraknya bisa bisa duluan, bisa belakangan, gitu ya, nanti. Nah, yang terpenting adalah yang sudah dibuat sesuai tugas ataupun yang sudah diperbaiki atau dikembangkan ya. Itu bagian latar belakang juga sudah masuk. Jadi tinggal di copy, dirapikan, masuk ke sini. Latar belakang sudah ada ya, identifikasi masalah sudah ada. Mungkin pertanyaan penelitian, kalaupun belum ya bisa ditambahkan. Nah, yang penting adalah ini beberapa teman-teman antara identifikasi masalah dengan perumusan masalah itu sering saya lihat adalah yang dimaksudnya itu pertanyaan penelitian gitu ya. Sehingga nanti dibedain. Jadi kalau identifikasi masalah itu dari variabel yang kita amati, yang kita lihat, kompetensi misalnya variabelnya.
kenapa, apakah gagal, apakah rendah gitu. Pokoknya masalah lah gitu, istilah bermasalah. Apa masalahnya? Kemudian variabel lain apa masalahnya ya. Jadi variabel independen, kemudian ini variabel dependen tadi ya, apa masalahnya? Baru karena ada hipotesis kebijakan, maka kebijakan saya ini masalah juga apa masalahnya? Belum optimal gitu ya. Tapi ini harus didukung nanti. Sehingga tergambar ya dari tadi kerangka konseptual, identifikasi masalahnya satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kerangka konseptualnya kan tadi ada lima kan, ya? Lima gambar apa, lima variabel gitu ya. Maka di sini juga ada lima variabel. Jadi kalau ini karena apa akademik ke S3, jadi harus ada tambahan novelty-nya di sini gitu ya, karena novelty-nya ada di sini. Nah, kalau S1 atau S2 cukup di sini aja, nggak usah tambah ini. Jadi variabelnya ada lima, maka disebut identifikasi masalah di sini ada lima juga. Kemudian pertanyaan penelitian, nah itu nanti hubungannya ketika teman-teman sudah coret-coret kerangka konseptual, maka pertanyaan penelitiannya, kalau tadi hipotesisnya ada 10, maka dia ada 10 gitu ya. Jadi kata pernyataannya apa? Pakai apakah aja. Apakah terdapat ini? Apakah terdapat pengaruh? Apakah pokoknya apakah ya? Pertanyaan penelitian. Tapi kalau jumlah hipotesisnya ada 10, maka di sini ada 10. Kemudian urutannya yang pernah saya sampaikan, urutannya variabelnya kompetensi variabelnya A, B, C, maka ke bawahnya juga A, B, C dan seterusnya. Kemudian tujuan penelitiannya juga sama gitu, berurut. Kalau variabelnya A, B, C berurut ya berurut juga. Nah, bahasanya kurang lebih sama ya untuk menganalisis dan mengetahui. Atau kadang-kadang juga untuk mengetahui bisa juga. Ya. Tapi kalau misalnya memang dianalisis dan juga ingin diketahui, maka kita sebut untuk menganalisis dan mengetahui. Jadi kalau ini udah bahasa umum, ya. Bahasa umum yang bedanya di belakangnya, gitu. Bahasa istilahnya format format untuk setiap subbab ini. Jadi kalau pertanyaan penelitian apakah tadi, kalau tujuan penelitian untuk mengetahui atau menganalisis, ya, untuk membuktikan, begitu. Nah, baru bisa ditambahkan misalnya manfaat penelitian. Nah, yang tidak perlu adalah kebaruan. Kebaruan kalau kalau S1 tidak diwajibkan gitu ya. Kalaupun ada, ya boleh saja gitu ya, bisa. Manfaat praktis, teoritis ya bisa juga, atau manfaat untuk akademik, manfaat untuk institusi, manfaat untuk masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu nanti bisa diarahkan. Nah, di sini yang ingin saya tunjukkan juga adalah ini. Nah, ini yang ya. Jadi kalau memang sanggup, karena saya suka ini, suka suka matematik apa, suka analisis gitu ya. Jadi saya coba-coba dan menarik, ya udah saya masukkan kombinasi. Jadi ini keberlanjutan gitu ya, pakai rapis namanya. Kemudian hubungan tadi pakai SEM PLS, Smart PLS, dan strategi kebijakan pakai ANP namanya ya. Tapi eh, softwarenya Super Decision. Nah, ini bisa menjadi referensi teman-teman bagi yang ada kata-kata strategi, mungkin nanti dianalisisnya menggunakan ini, gitu ya. Tapi kalau teman-teman pada umumnya saya lihat juga itu banyak penelitiannya adalah hubungan, ya, pengaruh, gitu. Maka lebih banyak pakai Smart PLS, gitu. Yang lebih relevan ya dan lebih modern ya, istilahnya modern. Kalau sebelumnya itu namanya Amos ya, ada yang Amos, ada yang eh, SEM yang lebih konvensional gitu ya. Itu sekarang lebih modern yang tidak melihat atau lebih fleksibel di dalam jumlah sampelnya, ya, yaitu menggunakan Smart PLS.
Oke. Nah, ini yang dimaksud tadi, ini sudah terjadi ya. Yang ini tugas ini, jadi teman-teman bisa tinggal masukkan dan rapikan. Dan kalau ini ingin tidak berubah, nanti pada saat copy paste ya, ini hanya tips trik aja. Nanti ini copy paste ada nanti muncul teks di sini ya. Ada kalau copy, misalnya saya copy ini, copy, nah biar muncul. Misalnya ke sini nanti ada, nah ini ya. Jadi keep text only. Jadi ambilnya keep text only, jangan langsung jeblek gitu ya. Paste nanti bisa berubah formatnya. Ya, supaya tidak berubah format ini, nanti kopinya keep text only. Walaupun dari teks sananya berbeda, ketika masuk di sini dia formatnya akan tetap. Ya. Jadi kalau dia Times New Roman dengan spasi 2 misalnya, itu akan tetap nanti. Itu tips-tips sederhananya. Kadang-kadang seringkali ini saja simple tapi kadang-kadang bisa bingung gitu. Jadi teman saya yang datang, ini saya udah copy kok hancur katanya. Nah, saya lihat coba gimana cara kopinya. Jadi copy paste, oh ya jelas. Nah, jadi tips triknya hanya ini aja. Copy, nah, teks ya, copy teks ini ya. Oke, simple. Nah, ini sudah terjadi, teman-teman nanti bisa masukkan ke sini ya, sehingga sudah 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 agak tenang ya, tidur sedikit gitu. Bab satu udah selesai, tinggal kembangin aja nanti, tambah-tambah kalau ada pas ada literaturnya, oh ini kayaknya cocok nih masukin di latar belakang ya, nambah-nambah dikit gitu ya. Nah, yang cukup perlu energi adalah tentang kajian pustaka ya dan kerangka konseptual. Jadi nanti langkah pertama tentunya adalah men-screening, mempelajari eh, dan mengumpulkan literatur review. Ya. Jadi literatur reviewnya itu teman-teman nanti bisa kumpulkan melalui berbagai cara. Tadi yang pernah kita bahas melalui Mendeley, gitu ya, salah satunya. Nah, teman-teman mungkin ada juga yang pernah menggunakan ini yang saya gunakan ya, yang sering saya gunakan ini dan ini yang mirip yang pernah saya pelajari di Prancis itu ya, yang software yang pernah saya sampaikan. Jadi softwarenya itu mirip ini. Nah, ini dikembangkan oleh orang Indonesia ya. Jadi orang Indonesia. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan ini namanya Watase Web ID nanti. Ini sangat praktis, bisa digunakan apalagi punya account student ya. Jadi ada free-nya. Kalau saya ini udah berbayar karena ada fasilitas lain yang ingin saya gunakan. Tapi tidak mahal juga lah, cuma 500.000 per tahun ya. Jadi udah pro gitu ya. Jadi kalau yang free-nya pernah saya gunakan pakai student bisa sampai 3 bulan kalau nggak salah. Jadi lumayan ya, bisa gunakan. Jadi kalau saya dari awal misalnya logout dulu. Jadi teman-teman, nah ini pengembangannya jadi orang Indonesia, Bapak-bapak Pak Lilik namanya. Eh, nanti Watase Web ID ini bisa teman-teman register, nanti bikin register, bikin akun. Nah, kalau saya karena sudah, jadi kalau sudah register, nanti akunnya nanti bisa masuk. Nah, di sini nanti ada bisa langsung ini ada aplikasinya apa ada sudah dibuat research plan SLR ya, Systematic Literature Review. Nah, paling tidak ini untuk membantu teman-teman membuat apa mengumpulkan literatur artikel yang berkualitas ya, yang mudah dan cepat berkualitas. Yang kedua dari Mendeley juga sudah disaring yang berkualitas ya. Kalau yang hati-hati atau yang itu tuh kalau dari misalnya yang apa yang dari Google secara umum gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ada artikel-artikel yang
kurang berkualitas gitu ya. Itu akan nanti sedikit merusak gitu ya kualitas dari karya ilmiah kita. Nah, contoh ini yang saya buat tadi atau saya buat secara cepat aja. Misalnya, nanti teman-teman bisa klik ini, nanti bisa coba aja ya. Ini tadi saya bikin turnover intention contohnya ya. Nah, kalau tentang kinerja karyawan berarti dan sebaiknya pakai bahasa Inggris. Work performance misalnya ya. Dia akan muncul, nanti klik ini secara cepat. Nanti identifikasi, nanti masukkan keywordnya work performance. Contoh aja ya. Ini yang umum dulu, ini dependennya. Kemudian ABS ini abstrak. Mungkin abstraknya kita perlu, yes. Baru kita get ya. Ini cukup sangat cepat ini. Dan ini perhatikan ya, untuk work performance ini kan sangat luas ya. Berapa artikel tuh? Banyak banget ya. 10 tahun terakhir sampai berapa ini? 1 juta lebih artikel. Sehingga ini terlalu banyak ini. Sehingga ini nanti keywordnya bisa dipersempit gitu ya. Bisa persempit misalnya eh, apa tadi eh, satisfaction misalnya ya, kepuasan kerja satisfaction kita coba dulu segini gitu ya. Jadi bisa ditambahkan variabel dependent, variabel independen supaya lebih sempit gitu ya. Jadi makin ke sini nanti makin, nah kan makin kurang ya. Jadi cuman 17.000 ini pun masih banyak katanya ya. Dan ini not recommended for SLR. Tapi paling tidak kita dapat artikelnya. Kita tambahin lagi misalnya, dan apalagi pada misalnya hmm, tadi capital ya, social capital tadi ya. Social capital. Nah, ini sumbernya itu dari Scopus ya, jadi yang berkualitas. Ini kualitas nomor satu, Q1, Q2, Q3, Q4. Ini rankingnya. Jadi sudah di algoritmanya itu sudah hanya yang berkualitas gitu. Nah kan, nah ini ya. Jadi kalau sudah lebih apa tadi teman-teman nanti lihat dependent, independennya lebih spesifik lagi. Nah, kalau sudah hijau gini udah mantap. Jadi dengan artikel sejumlah ini aja udah cukup gitu untuk mendukung karya ilmiah kita. Ya. Dan ini rata-rata di algoritmanya apa namanya sesuaikan ini udah 10 tahun terakhir ini. Habis itu apa? Udah langsung nanti start download. Hmm. Dan upayakan di tempat WiFi yang cukup ini ya, koneksinya yang cukup baik. Maka biasanya kalau untuk kayak gini-gini itu ya sambil nongkrong aja gitu ya di mana kalau biasa suka di Starbucks ya silahkan Starbucks. Pokoknya yang ada WiFi-nya gratis tapi bagus koneksinya gitu. Jadi sambil kita minum teh, minum kopi, cemilan itu adalah men-screening artikel gitu ya. Klik ini, download ini gitu. Baru nanti di rumah kita apa namanya? Kita seleksi lagi gitu ya. Nah, ini udah selesai, udah selesai. Nah, kita bisa lihat yang ini apa namanya? Sistematik ininya walaupun belum selesai. Sistematik reviewnya udah jadi gitu. Dan ini yang sesuai dengan artikel misalnya yang pernah yang template untuk artikel review ini ya yang pernah saya buat nanti teman-teman bisa copy dan formatnya kurang lebih sama seperti ini rata-rata. Nah ini
Nantinya masuk di mana? Ini masuk di sini. Tuh, ya. Baru nanti dijelasin gitu ya, di dalam pembahasan. Ini namanya teknik Prisma, ya, systematic review teknik Prisma. Ya, mirip dengan ini. Jadi kalau yang di Watase ini udah jadi. Ya, tinggal nantinya bisa di copy ini ke ini Prisma ya. Dia ada artikelnya memang khusus. Nah, ya udah jelas nih berapa jumlahnya ini yang terseleksi berapa. Tapi ini belum selesai. Baru nanti di download. Ini sudah ada, baru kita screen. Jadi ini berurutan terus sampai selesai. Nah, paling tidak yang maksud saya adalah teman-teman dengan mudah mendapatkan artikelnya, gitu ya. Nanti ini bisa langsung saja yes gitu ya, supaya dapat semua. Nah ini baru diambil dari sini. Nah itu. Jadi sudah dapat tuh artikel tuh udah banyak segini aja. Ini mungkin baru 11 ya yang otomatis yang terdeteksi apa yang dapat secara langsung. Yang lainnya teman-teman harus diklik satu-satu linknya gitu. Jadi kalau ini sudah dapat. Ya ini semua kalau mau dilanjutkan di sini juga boleh nantinya di ekstrak ya, di summary, dipelajari satu-satu. Eh, Bisa juga nantinya ini juga dikumpulkan nanti di-upload ke Mendeley gitu ya untuk kebutuhan artikel penulisan kita di dalam proses menulis seperti ini nanti ya. Ini integrasi Mendeley gitu ya. Nah, ini yang nantinya teman-teman eh, yang perlu hampir semua nanti yang hadir itu betul-betul ada di depan laptop gitu ya. Nah, nanti saya kirim di grup, saya pilih alternatif waktu yang teman-teman semua bisa-bisa di depan laptop gitu ya. Sehingga bisa praktek langsung lah gitu ya untuk mengintegrasikan menilai karena ada beberapa yang japri saya yang masih belum paham walaupun ada dia gunakan yang lain gitu ya. Eh, eh, Nanti bisa di sama-sama gitu ya. Kalau memang belum terinstal ataupun belum terintegrasi. Nah, sementara itu berjalan, ya jangan lupa untuk secara pelan-pelan mencari atau mengumpulkan literatur ya. Nah, ini salah satu cara. Cara yang kedua yang pernah disampaikan adalah menggunakan Mendeley. Sama, jadi prinsipnya keywordnya dipersempit supaya dapat semuanya. Tapi kadang-kadang Mendeley nanti kan banyak gitu ya. Nah, kalau di sini itu lebih bagusnya adalah dia langsung terscreening yang memang berkualitas. Kemudian dari sini yang sudah tinggal klik aja linknya ini ya, linknya ini tinggal diklik. Kadang-kadang ada yang open access. Jadi kalau seperti ini, nah kalau muncul PDF-nya ini dia open access ini. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja ini PDF. PDF-nya langsung biasanya oh ini harus bayar kayaknya ya. Nah, ini harus bayar. Cara cepat gimana lagi? Nah, misalnya kalau ini tipsnya ya, memang kadang-kadang bisa, kadang enggak. Yaitu menggunakan SC Hub namanya. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat SC Hub ini, klik aja, lalu di copy di bagian kotak ini, ya, baru di open. Nah, kadang-kadang dia bisa dapat, bisa enggak. Kalau dapat, nah biasanya kalau gini udah dapat nih. Ya. Nah, ini kalau gini dapat. Dia ada satu website gitu ya yang dia mendonasi istilahnya algoritmanya untuk akademik. Kalau kadang-kadang kalau nggak muncul harus di refresh ya beberapa kali. Tapi kalau tidak bisa lewatin aja ya karena masih banyak artikel lain gitu. Kalau nggak bisa juga yang ini open access nggak bisa karena harus bayar ya. Kecuali yang banyak duitnya boleh bayar. Nah ini bisa menggunakan ini salah satunya atau kita lewatin.
karena artikel yang lain sudah bisa juga mendukung nanti di dalam proses penulisan artikel kita. Nah, ini sepertinya masih cukup lama ya. Kita coba lagi yang lain, misalnya yang ini, yang untuk sudah menunjukkan kadang-kadang ada yang gratis, ada yang tidak ya. Klik ke PDF-nya. Nah, ini juga harus bayar ya. Ini juga harus bayar. Apakah ini bisa di tempat ini? Kita coba juga. Nah, ini muncul ya yang tadi. Jadi tinggal di save aja. Oh, di save udah dapet tuh. Udah, nanti dikumpulin satu folder di skripsi, misalnya folder skripsi gitu. Atau folder skripsi tapi ada folder referensi misalnya ya. Nah, itu nanti di save. Nah, itu udah dapat tuh yang tadi ya. Jadi bisa. Jadi kadang-kadang bisa. Yang ini juga bisa tuh. Kalau udah gini biasanya bisa. Tinggal di refresh dan kembali ke cari koneksi yang bagus gitu. Nah, ini ya udah bisa. Tuh. Jadi yang primernya kita dapat gitu. Kita tinggal save. Nah, itu cara tipsnya teman-teman bisa gunakan ini ya. Ditinggalin. Jadi ini sangat mudah dan memang sudah disarikan yang berkualitas. Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, di Google Scholar juga bisa kita cari karena dia umum, bisa mendapatkan eh, keyword-keyword yang Indonesia, yaitu yang publikasi nasional, ya. Yang dikategorikan kalau sama Kemendikbud itu Sinta namanya. Jadi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 gitu. Itu pun ranking juga, tapi nasional. Nah, keywordnya teman-teman bisa gunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bisa nanti dikombinasi antara yang internasional dengan yang nasional gitu. Jadi dua dua itu bisa digunakan Google Scholar. Nah, untuk yang artikel internasional ya saya lebih senang eh, referensinya yang internasional juga gitu ya. Kalau mau masuk jurnal Q1, Q2 ya harus yang internasional juga, yang berkualitas juga. Ya, biasanya reviewer ataupun editor juga menilai menilai kualitas referensi kita. Ya. Oke. Nah, yang ketika ini sudah selesai, nanti teman-teman bisa copy ini. Jadi berapa jumlahnya ya, ini tinggal di copy aja. Udah dapet, tinggal di copy ke artikel di bab, kalau memang perlu ya, istilahnya di bab artikel literatur review atau di artikel kajian pustaka terkait dengan sumber ya, sumber literatur yang kita gunakan. Kadang-kadang diminta, kadang-kadang tidak. Tapi kalau di akademik S2, S3 biasanya diminta. Ada subbab untuk literatur review. Gitu. Nah, kalau kalau ini biasanya tadi di teman-teman bisa bagi yang mau eh, membuat artikel literatur review, jadi menggunakan template ini, itu ditempatkannya di sini, nanti di copy di sini. Ya. Terkait dengan cara atau sumber artikel yang digunakan. Ya, nah itu tipsnya. Nah mungkin tadi yang bagi yang agak apa namanya, maaf, yang screen tadi, screen yang readable, saya cek misalnya yang ini. Mungkin teman-teman melihat bagi yang jeli, contoh ini. Nah, sorry. Nah, mungkin teman-teman melihat kode ini ya. Nah, ini karena saya ada si tapi yang pernah kemarin buat ya. Jadi yang kedua, tools yang kedua yang sering saya gunakan adalah si tapi. Tapi kalau ini software saya beli gitu ya, ada lisensinya, tetapi bisa digunakan juga bagi yang mau gitu ya.
Nah, ini eh, lebih apa namanya lebih atraktif. Jadi kalau saya lagi istilahnya ngopi lah gitu ya, ngopi santai lah, ngopi santai di tadi Starbucks tadi apa, itu buka laptop, eh, koneksinya bagus, nah, kesempatan saya download gitu. Nah, jadi biasanya saya buka ini, bikin misalnya tentang apa gitu ya, kemudian dibuat, baru saya download aja. Nah, biasanya cara download cepat tadi, saya kumpulkan dulu, ini masuk ke add ya, add to Sitapi project. Jadi saya masukkan ke Sitapi ini, klik 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 aja, klik lagi supaya supaya cepat nanti ngaturnya nanti di rumah lagi gitu ya, sudah. Nah, itu teman-teman ya cara beberapa tips, tools yang bisa digunakan ya. Nanti di pertemuan berikutnya ada tools lagi yang juga lebih kompleks, tapi itu harus diinstal ya. Diinstal. Kalau itu bisa menyaring semuanya. Jadi dari Scopus bisa, dari Google Scholar bisa ya, bisa semuanya. Jadi saya tunjukkan yang satu-satu dulu ya. Jadi kalau jurus kungfu itu ya jurus satu dua dulu ya, baru nanti pamungkas gitu ya. Kalau teman udah apa namanya, udah kalut gitu ya, nah baru nanti yang jurus pamungkasnya ada juga gitu ya. Nanti bisa bisa satu-satu biar eh, nggak tumpang tindih ya. Jadi bisa dicoba dulu mana yang mudah, terasa mudah bagi teman-temannya. Menurut saya yang cukup mudah yang ini ya, satu mudah. Kemudian yang Mendeley juga bisa digunakan ya. Eh, itu dulu barangkali yang bisa digunakan sementara untuk mengumpulkan literatur ya. Baru bagaimana men-screeningnya, ada beberapa cara secara manual ya, tetapi manualnya itu tidak ini. Jadi kita hanya melihat apa namanya, abstraknya ya. Jadi nanti masuk di sini nih di bagian pad, cuman ini saya belum sinkronisasi. Jadi nanti ini muncul, eh, karena ini belum terkumpul semua ya. Ini harus dikumpulin semuanya baru bisa muncul di sininya. Nah, di sini itu udah otomatis eh, muncul variabelnya apa di setiap artikel itu ya. Media, dimensinya apa, kemudian apa namanya, hasilnya apa gitu ya. Nanti muncul di sini. Itu mudah sehingga nanti bisa di copy, bisa dipelajari maksudnya, masuk ke yang bagian ini nanti, bagian eh, bukan teori ya. Bagian di ini, terutama di ini nih, pengembangan hipotesis penelitian. Oh ini ya, tadi kalau di akademik S3 dia yang tadi itu nih masuk di sini semua nih di bagian ini semua dari Watase ini saya ya, Watase. Walaupun sebagian saya bilang ada juga di software RStudio sama juga, tapi hasilnya sama. Watase juga seperti ini. Eh, Bibliomatriknya ini kan sama, ini kan dari Watase juga. Ini dari Watase bisa juga. Kalau yang RStudio lebih kompleks soalnya. Nah, dari hipotesis nanti yang summary-nya itu nanti seperti ini. Walaupun dia di Watase panjang, nanti bisa di copy, cukup peneliti, objeknya apa, variabelnya apa, analisisnya apa, hasil penelitiannya apa. Nah, tadi yang istilah di Watase ini dia muncul ini ya. Setelah itu dikumpulin, nanti diklik di sini, nanti diskronisasi, nanti muncul. Jadi muncul yang bagian ini ya, teman-teman, bagian yang tabel ini. Nanti dipisahin ya, dipisahin. Oh ini cocoknya untuk variabel hipotesis satu gitu ya, jadi kumpulin gitu ya bagian ini. Jadi dia bisa diekstrak ke Excel. Baru nanti dikumpulin bagian, oh ini yang variabel A terhadap B gitu ya. Kita ambil satu 2 3 4 5 mungkin yang relevan ya. Dan ini nanti mendukung ini, muncul hipotesis ini
Hipotesis satu, terdapat pengaruh kompetensi petani terhadap kinerja. Terdapat pengaruh variabel A terhadap variabel B. Nah, didukung oleh ini penelitian terdahulu. Dari mana? Ya ini ekstraknya, caranya salah satunya ya menggunakan watase gitu ya. Saya juga kadang-kadang menggunakan sitapi gitu ya, untuk meng- membuat variabel itu. Nah, contoh yang ini contohnya mana ya tadi? Pesan tadi sudah buat contohnya. Ini kalau nggak salah ya. Nah, ini tadi saya iseng contohnya iseng punya Mas Jorgensio ya, kalau tidak salah Hadir, Sir. hadir. Iya, kalau tidak salah saya tadi. Oh enggak, ini oh enggak punya siapa yang ada turnover intention. Ya ada work life balance gitu ya. Pokoknya ada kata-kata itu. Ada work life balance variabelnya. Jadi dari dari Watase itu ya kurang lebih seperti ini nanti. Jadi variabelnya muncul, kemudian metodenya apa, ya, data analisisnya pakai apa, kemudian hasil penelitiannya apa, hipotesisnya apa, gitu ya. Jadi dia udah setengah, bukan setengah lagi ya, software full AI gitu ya, tapi udah rapi gitu ya. Karena kalau nanya ke AI biasa itu suka acak-acakan dan kadang-kadang harus kita telaah lagi ya. Jadi nggak semuanya benar. Nah, di sini karena bersumber dari kalau AI global itu dia sumbernya kan terlalu luas gitu ya, terlalu luas. Kecuali ada beberapa software seperti di perusahaan saya juga ngembangin software AI untuk memandu ini. Jadi memasukkan database istilahnya ngajarin AI-nya untuk eh, mempelajari SOP-SOP yang ada di perusahaan gitu ya. SOP-SOP atau budaya perusahaan. Jadi ketika ditanya itu nggak jauh-jauh dia memang dari situ. Ketika misalnya menanyakan budaya apa pasal sekian atau SOP nomor berapa itu udah tahu. Jadi dia mengembangin sendiri. Nah ini juga sebenarnya sama prinsipnya. Dia ngembangin software kemudian diintegrasikan dengan AI, tetapi di algoritmanya di khusus yang berkualitas gitu ya. Nah, ketika yang berkualitas dia ini itu muncul gitu ya. Tapi kalau tidak berkualitas ininya itu tidak istilahnya tidak terbaca. Satu tidak terbaca nanti akan muncul gagal gitu ya bahwa memang artikel ini itu enggak kurang tidak sesuai eh, struktur ya artikel yang berkualitas tadi. Nah, kalau berkualitas mah udah strukturnya itu udah standar internasional gitu ya. Jadi pasti akan muncul hipotesisnya apa, H1, H2-nya apa gitu ya. Dan muncul misalnya kebaruannya. Kemudian bagi teman-teman yang juga senang melihat apa sih penelitian ke depan atau penelitian ide penelitiannya itu muncul tadi future research suggestion. Jadi ini sudah pakai software. Kalau yang minggu sebelumnya saya tunjukin itu cara yang konvensionalnya kan ya satu-satu lihat lihat kata kunci di abstrak misalnya di bagian akhir, future-nya di bagian metodenya apa, itu dibaca satu-satu. Itu juga penting ketika nanti ada satu, dua, tiga artikel yang kira-kira sangat relevan, maka saya sarankan untuk masuk ke primernya yang lebih detail, ya. Untuk mengadopsi metodenya itu seperti apa, kemudian teman-teman bisa copy, bisa bisa adopsi untuk dimasukkan mungkin ke metodologi penelitian. Nah, itu yang saya gunakan biasanya menggunakan Sitapi, ya. Jadi ketika muncul di sini yang menarik, maka saya langsung ambil langsung aja. Misalnya bagian eh, tertentu gitu ya. Nanti diekstrak di sini secara detailnya yang sangat relevan ya. Misalnya, oh saya perlu informasi tentang teori ini gitu ya. Saya cari itu di sini. Itu saya copy, saya analisis, saya ambil, masukkan ke
artikel gitu ya. Mungkin perlu referensi metodologinya, mungkin yang lebih lengkap langsung cari di artikel yang PDF-nya, yang lengkapnya ya, yang full text nih. Jadi intinya beberapa artikel yang sangat relevan saja yang kita pelajari lebih mendalam untuk mendukung artikel kita sebagai referensi utama. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Jadi beberapa tips trik atau tools-tools yang saat ini sangat berkembang dan bisa membantu produktivitas teman-teman. Jadi nggak perlu banyak begadang gitu ya. Jadi cara tipsnya seperti itu. Bisa dilakukan di mana saja sebenarnya. Ada kesempatan, maksudnya kesempatan yang baik, ada wifi yang bagus. Eh, itu bisa sambil berjalan dilakukan. Baru memberikan waktu khusus untuk menyusun dan mempelajari artikel-artikel yang sangat relevan. Oke, jadi nanti gunakan template ini untuk tugas akhirnya gitu ya. Tugasnya bertahap, tapi yang sudah nanti dimasukin aja yang ada di sini. Yang belum, teman-teman bisa menyusunnya satu persatu. Nanti bisa mengganti atau menambahkan bagian-bagian ini, ya, bagian-bagian subbab atau bab subbabnya ini. Sebelum nanti mudah-mudahan teman-teman bisa selesai di sini sebelum nanti masuk ke metodologi penelitian. Jadi supaya lebih fokus di bagian bab 3. Sehingga kalau proposal ini simpelnya ya sampai bab 3 ini, sampai bab metodologi penelitian. Ya. Jadi ininya nanti teman-teman bisa di save as, ininya bisa dihapus gitu ya. Bab ininya sehingga ada dua template nanti untuk teman-teman bisa gunakan di hasil nantinya setelah penelitian dan bisa gunakan untuk proposal. Nah, satu lagi sebagai gambaran ya, kadang-kadang teman-teman melihat lampiran nanti ya. Teman-teman bisa lihat di lampiran, nah, itu proposalnya sampai sini. Yaitu contoh kuesioner ya, yang sering banyak bertanya ke saya di kelas-kelas lain itu adalah kuesionernya seperti apa. Nah, ini tadi ya Mas Jorgensio atau yang lainnya juga variabel demografi itu adalah ini ya. Jadi variabel demografi itu adalah yang bagian awal ini ya, informasi-informasi responden yang nantinya bisa digunakan untuk supporting analisis ya di dalam analisis hipotesis ya. Mungkin kita bisa hubungkan dengan tingkat pendidikan gitu ya. Oh, ternyata ini sangat berpengaruh. Oh, ini tidak berpengaruh. Oh, karena tingkat pendidikannya rupanya yang tingkat SD-nya sangat banyak gitu ya. 90% SD misalnya contoh lah ya. Nah, itu bisa dihubungkan dengan variabel ini ya, tetapi tidak secara langsung ikut di dalam eh, pengukuran variabel ya atau pengujian hipotesis variabel. Nah, nanti di bagian bab khusus eh, apa di pertemuan berikutnya akan dijelaskan terkait dengan ini ya variabel dimensi indikator dan lain-lain. Nah, kurang lebih akan disusun adalah ini ketika sudah ketemu variabel nanti bisa dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu variabel ini itu biasanya dimensinya apa saja. Satu ya. Yang kedua bisa dari teorinya ya. Bisa dari middle teori tentang kompetensi petani itu biasanya diukur oleh dimensi apa saja. Kemudian dimensi ini juga diukurnya oleh indikatornya apa saja gitu ya. Nah, baru kita bikin kode, lalu kita bikin kuesioner pernyataan ya, pernyataan. Itu kalau menggunakan kuesioner. Ya. Nah, kadang-kadang sudah ada di penelitian terdahulu yang menyebutkan ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan variabel kompetensi, maka ini bisa diadopsi, ya. Tinggal dimodifikasi objeknya. Kalau ini objeknya untuk petani, ya. Untuk petani. Jadi yang samanya apa? Samanya ini misalnya apa? Bagian-bagian tertentu ya. Jadi bisa disesuaikan bagian-bagian tertentu yang memang cocok gitu.
Oh, yang ini nggak cocok misalnya ya. Atau ini cocok pengetahuan teknis, tapi pengetahuannya terkait CSR. Oh, pengetahuan CSR, pengetahuan apa gitu ya. Nanti bisa bisa dimodifikasi. Keterampilan manajemen mungkin ini sama gitu ya. Kalau ini mungkin tidak ada gitu ya. Jadi hanya dua dimensi, ya boleh-boleh saja. Gitu, seperti itu. Nah, itu bisa dicari di artikel yang muncul ada kuesioner. Nah, satu tips lagi, baru teringat, itu ada ini, mana ya? Di sini, di sini. Oh, ini. Nah, Watasi ini punya ini, punya kuesioner database. Ya, nanti teman-teman bisa iseng-iseng lihat kuesioner database gitu. Kalau mudah-mudahan ada ya. Mungkin tentang kinerja ini pernah saya cek gitu. Tuh ada, nanti ada muncul di sini tentang kinerja, kinerja tugas, harapan kerja, kinerja itu ada mana yang cocok atau sebagai referensi nanti bisa diambil. Ya, banyak. Nah, itu kelebihan dari ini ya. Jadi terima kasih kepada yang sudah mengembangkan alat ini ya, alat SLR ya di Indonesia. Ini mirip yang saya pernah pakai waktu di Prancis dulu. Kurang lebih seperti ini, hampir mirip. Cuman bahasa Prancis, bahasa Inggris itu aja. Nah, ternyata ada yang ngembangin. Waktu itu udah kepikir, wah gimana nih harus harus kerjasama sama programmer. Nah, ini ada Bapak Dr. Lilik dan tim teman-teman mengembangkan ini. Ya, jadi sekarang sudah cukup diakui untuk bahkan sudah ada jurnal-jurnal atau artikel sampai Q1, Q2. Ya. Nah, itu ya. Jadi itu teman-teman alat untuk pengetahuan ya bagi yang belum tahu bisa digunakan. Sambil berjalan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Ini saya cek dulu apakah Saya izin bertanya. hadir semua. Silakan suaranya kurang ini kurang jelas. Jadi kan, Loh, putus ya. sebentar saya. 23 berarti masuk 23 harusnya. Saya mau bertanya terkait yang kerangka konseptual ya, Sir. Oh ya, gimana? Yang di kerangka konseptual itu kan tadi kalau di Sir kan ada variabel yang memediasi ya. Nah, Iya. terus kan di judul penelitian saya kan ada variabel kontrol terkait ukuran variabel kontrolnya itu Oh ukuran iya. perusahaan. Nah, Ya. ukuran perusahaan ini nanti di kerangka konseptual apakah jadi memediasi juga? Nah, ya, jadi bagus penelitiannya. Jadi saya kira itu juga bagian dari ini ya, apa namanya, variabel apa itu namanya, lingkungan ya, jadinya ya. Jadi sebagai variabel lingkungan. Jadi itu bisa ditempatkan atau bisa sedikit dikoreksi juga untuk ininya ya. Coba saya cek di sini. Di sini ya. Jadi di judulnya itu pengaruh tax planning, leverage, dan ROA terhadap nilai perusahaan pada sektor manufaktur. Jadi ininya itu mungkin tidak perlu disebut, nanti bisa masuk. Sebenarnya itu ini lebih ke bukan mediasi, nanti mungkin lebih cocok ke moderator ya, karena bisa menguatkan, bisa melemahkan. Jadi nanti bisa dicek di beberapa literatur apakah sudah ada menggunakan variabel lingkungan atau istilahnya variabel misalnya ukuran perusahaan sebagai moderator gitu. Biasanya di judulnya bisa dimunculkan atau bisa tidak. Sehingga di sini ada nilai perusahaan, kemudian tax planning ya, leverage, ROA. Jadi udah tiga. Oh, ini kalau tambah ini
Mbak Melana itu udah S2 ya, udah tingkat S2 ini. Kalau kalau mau kalau bisa ya silakan. Nah, itu bisa dipertimbangkan nanti ya. Jadi lebih ke bisa di apa namanya pelajari kembali lebih ke moderator aja nanti. Itu ya, Baik, Sir. ya. Terima Nanti kasih. Dan didukung Sir, daftar pustakanya ya. Apa namanya? Dicari mungkin kata kunci company size gitu ya atau semacam sejenisnya nanti. Apakah ada ini tentang ini? dan mau tanya, Sir, kalau yang video yang kemarin yang rekaman kelas kita bisa dilihat di mana ya, Sir? Ada YouTube, Sir, namanya apa, Sir? Oh, yang minggu lalu ya. Itu saya baru ini Iya, rupanya betul. sampai berapa giga gitu ya harus saya. Jadi kemarin coba di-upload, rupanya gagal di-upload. Sehingga saya potong dulu lah nanti ya. Pas bagian mungkin dipotong beberapa part 1, part 2 gitu ya. Rupanya kemarin pas total jadi lumayan besar juga. Ini juga nih kalau di ekstrak bisa sampai 5 giga ya rupanya. Nanti kalau sudah di linknya saya share di grup ya. Baik, Termasuk Sir. yang ini ya, termasuk yang ini. Bagian-bagian ini nanti kalau lupa bisa lihat lagi klik-kliknya di mana gitu ya, klik-kliknya. Dan terutama eh, apa namanya untuk minggu depan ya, karena hari Seninnya saya ada pelatihan, kegiatan pelatihan nanti bisa saya kirim beberapa alternatif ganti hari gitu ya. Walaupun absennya nanti tetap hari Senin saya buat apa namanya secara sistem soalnya. Jadi nanti bisa di dicek atau dipilih lah gitu alternatif ganti harinya ya teman-teman semuanya. Syukur-syukur pas hari yang cocok semuanya bisa di depan laptop gitu ya, dengan santai itu lebih baik supaya bisa langsung praktek mengikuti praktek langsung gitu ya. Jadi gitu. Ada lagi Mas Jurgensi? Sir, sebagai Udah jam informasi 10 nih, malam Sir. ini di sana ya udah jam 10 malam. Silakan. Iya, udah hampir jam 10, Sir. Ya. Sir, sebagai informasi nih, Sir. Kita juga kalau yang manajemen batch 12, kita juga ada mata kuliah HR Research dan seminar. Oh, oke. Nah, di situ sama Sir Awang, mungkin Oh ya, Sir Jajang kenal. mungkin Ya, kenal. ya, ya. Nah, di situ Sir Awang bilang untuk hasilnya itu kita akan membuat proposal skripsi itu Oke. untuk hasil dari mata kuliah itu. Jadi Oke. kita udah koordinasi juga ke Sir Awang untuk eh, Sir Awang juga udah oke. Jadi misalkan dari tugas-tugas dari Sir itu kayak kita share juga ke Sir Awang. Jadi Oke. kalau misalkan yang kemarin juga yang di saya punya saya yang tugas satu, Sir Awang juga minta presentasiin ke dia supaya nanti mungkin eh, dari dia juga ada insight untuk kita, Sir. Oh ya, Itu, bagus ya, ya. Jadi itu satu sih, Sir. satu apa namanya sekali dayung dua tiga pulau terlampaui kan gitu istilahnya ya. Ya, Sir, Ah, benar. bagus. Jadi Itu sih, nanti Sir. Sebagai informasi aja. ah. Dan itu nanti artinya di sana apa sama Pak Dokter Awang diseminarkan nanti. Nanti di akhir kemungkinan kalau sebelum UAS itu nanti kita presentasi ke beliau sih itu Sar, Oke ya, lebih bagus. ke seperti itu. Tapi Iya, untuk yang sekarang beliau juga minta kita presentasiin misalkan ini kita udah di tahap mana, kita udah di tahap oke, mana, dia oke, mau tahu juga. Terus oke. penelitian kita ke arah mana. Kayak yang kemarin juga saya udah sempat presentasi ke beliau untuk penelitian saya, Sar. Itu Mm-mm. juga ada beberapa insight yang diberikan Oke, eh, bagus ya. sampai ada yang itu, Sar, eh, hati-hati dengan memposisikan diri, Sar.
Karena kan Mm-mm. itu eh, saya mungkin lebih ke memposisikan diri sebagai apa namanya nih, warga lokal Oh yang iya, iya. eh, menerima atau mungkin yang emang apa ya, emang tahu gitu masalah Mm-mm. tersebut. Nah, Mm-mm. itu yang Sir Awang bilang, jadi kita harus jadi peneliti, jangan jangan berat sebelah gitu ya, Sir. Iya, betul. Itu yang diminta. Tapi Objektif ya, menangannya. Mm-mm. ya, saya mungkin minta pendapat nih, Sir. Misalkan nih, eh, saya rencananya emang mau apa, magang di perusahaan ini karena emang dekat rumah saya juga. Oke. Tetapi mungkin ya, Sir, kalau misalkan pas udah waktu magang atau misalkan di waktu itulah saya dapat kesempatan yang lain mungkin di tempat yang lain nih, Sir. Mm-mm. Apakah itu nggak masalah gitu, Sir? Walaupun saya nggak magang di situ mencari informasi di situ atau bagaimana, Sir? Mm-mm. Mm. Ya, maksudnya nanti pas apa setelah berjalan terus magangnya pindah gitu, maksudnya gitu ya? Iya, Sir. Iya, Lebih ke soalnya kemarin karena kan kalau saya kan kerjanya di kontraktor di perusahaan PT MSM PTN ini, Sir. iya. Jadi eh, saya bisa pindah-pindah site gitu. Jadi Mm-mm. misalnya untuk sekarang saya di site MSN PTN, ternyata mungkin Mm-mm. di tahun depan saya udah pindah. Mungkin Mm. karena kita juga udah ada site eh, customer kita juga ada di Freeport, Mm-mm. Freeport juga langsung. Takutnya saya pindah ke sana. Itu sih saya khawatirin itu. Iya, ya nanti di apa namanya diantisipasi kan namanya antisipasi. Itu. Iya, sir. Antisipasi itu terutama yang posisinya yang harus berhubungan responden kan. Misalnya kalau harus berhubungan responden, maka kita dahulukan itu sehingga ketika nanti pindah, maksudnya hanya data sekunder gitu ya. Jadi kalau bisa apa istilahnya kalau memang kita bisa melihat itu posisinya kita itu eh, kira-kira ini masih ada waktu untuk mendapatkan data primer terutama ya. Kalau data sekunder mungkin masih bisa jarak jauh ataupun bisa kita dapatkan eh, tidak tidak harus on-site gitu ya. Yang biasanya itu on-site itu yang data primer. Ini terjadi di saya, maksudnya yang saya apa namanya? Kalau saya lebih ini lagi, misalnya saya resign malah. Jadi saya penelitian saya misalnya di perusahaan A, kemudian saya antisipasi itu primernya saya dapetin dulu gitu, jadi dapetin dulu, kemudian saya pindah gitu ya, pindah. Nah primernya udah dapat, tapi sekundernya hanya satu dua gitu ya, satu dua itu masih bisa onsite, apa masih bisa remote gitu ya, masih bisa remote. Tapi primernya eh, sudah dapat, maksudnya di lingkungan lokasi tempat saya bekerja sebelumnya. Nah itu strategi yang pengalaman pernah dilakukan supaya nanti tidak berubah ini lagi kan, berubah apa namanya objeknya lagi. Barangkali itu aja antisipasinya. Sesuai pengalaman saya juga sebelumnya ya. Oke, baik, Sir. Mungkin Ya. nanti kalau Mm-mm. misalkan ada masalah nanti atau mungkin saya udah mau siapin dari sekarang juga, Iya, nanti saya iya. coba koordinasi ke Sir lewat Boleh, WhatsApp, boleh, boleh, Sir? boleh, boleh. Siap. Silakan terbuka. Oke, Sir. Jadi Baik, yang terima kasih, Sir. jadi nanti tadi apa Pak Dokter Awang tadi istilahnya artinya cukup nyambung gitu ya. Jadi barangkali bagian dari tugas dari beliau apa yang di sini nanti bisa menjadi bahan presentasi di mata kuliahnya seminar tadi ya, mata kuliahnya seminar. Jadi bisa bisa tidak kerja dua kali lah maksudnya gitu. Jadi apa yang didapatkan di sini topiknya sudah mantap, kemudian bab satu latar belakang sudah ada, nanti bisa disampaikan di mata kuliah seminar ya bagi yang sudah dapat mata kuliah itu. Sampai pada akhirnya nanti juga ya, misalnya udah dapat proposal skripsi misalnya udah final, tinggal kembangin dikit-dikit, nah itu bisa digunakan juga untuk
di tugas beliau untuk menyampaikan barangkali seminar. Jadi opsi dari saya nanti bisa juga dalam bentuk seminar atau cukup laporan saja nanti ya. Bisa bisa seperti itu nanti kita lihat kondisinya di akhir. Baik, Ya, Sar. ya, Terima kasih, ya, Sar. teman-teman semuanya. Ada lagi? Kalau tidak ada, pertemuan kita barangkali bisa eh, kalau materinya sudah selesai ya. Jadi itu barangkali. Dan untuk minggu depan